Pemirsa masih di Sakinah, sayangi keluarga, insya Allah berkah. Masih bersama Ustazah yang keceknya maksimal, Ustazah Haja Lulung dari sudut biru. Mi kayak tinju ya Mi, nggak boleh Mi ya, masa Ustazah dipanggil kayak petinju. Maafin ya Mi ya, Umi. Ya. Ini caranya mengajak muhasabah diri ke orang-orang, khususnya keluarga deh. Jadi nggak usah ngomongin orang kita mah ya. Jangan orang dulu, kita keluarga diri sendiri, right. Sama keluarga baru kita orang lain gitu kan. That's a good idea. Caranya ngajak nih gimana ya Mi ya? Caranya juga pertanyaannya nih. Iya. Baik pemirsa Sakinah dirahmati Allah, gimana sih cara kita ngajakin keluarga? Kadang takutnya kita ngajakin, Allah kayak mama udah bener aja, Allah kayak bapak udah bener aja. Nah kadang-kadang ada yang ngajakin kakak, kayak adik udah bener aja, kakak udah bener aja gitu kan. Nah ini cara mengajaknya, pertama dalam surat Ali Imran, ayat 159. Fabima rahmati minallah lintalahum. Maka dengan rahmat Allah lah kamu bersikap lemah lembut. Jadi ngajakinnya juga jangan ngomel-ngomel. Walaupun mungkin di sini Umi suka ngomel sama Yadi, nggak apa-apa ya. Karena kalau kita di sini harus yang namanya semangat. Apalagi sebagai seorang ibu semangat mengajak keluarganya, anaknya, ya kan, bahkan ibundanya, bahkan yang nama kakek neneknya diajakin semua. Kenapa? Muhasabah ini dalam keluarga sangat penting. Kalau nggak ada muhasabah dalam keluarga, yang ada kita saling nyalahin bapaknya lah, nyalahin anaknya lah, seperti itu. Jadi yang pertama lintalahum dengan cara lemah lembut. Yang kedua walaupun tafazon golizol kolbi lan fadu min haulik. Kalau kita ngajakin secara kasar, apalagi keluarga adalah dambaan kita, tempat kita pulang lagi, namanya gitu bayi itu kan tempat balik lagi. Kemanapun kita pergi pasti pengen balik lagi ke keluarga. Maka dari itu yang kedua adalah apa? Jangan kamu bersikap kasar. Kalau bersikap kasar mereka akan menjauh dari kita. Emang enak. Ya kan, orang yang namanya menjaga keutuhan keluarga dengan sakinah mawaddah warahmah, kita malah bikin jadi bercerai-berai. Jadi yang kedua, jauhi dengan sikap kasar. Muhasabah di sini, misalnya nih, nggak usah jauh-jauh. Yang namanya sholat subuh aja nih, kan kita tuh bareng tuh berjamaah, ya, bapak, ibu, anak. Syukur-syukur kalau misalnya ibu bapak kita masih ada bisa bareng, kakek neneknya anak-anak. Ayo kita sholat berjamaah nih. Habis sholat subuh berjamaah atau subuh berjamaah, kan kita sholatnya di rumah saja. Ya. Ya kan, sekarang sholat di rumah aja, sholat wajib, sholat sunnah. Nah lagi sholat itu selesai, assalamualaikum, langsung yuk sekarang kita muhasabah diri. Hari ini kita udah kerjain apa aja. Yang baik-baik, coba kamu apa yang baik. Nah dia ngomong nih anak-anak, nah kesalahan apa hari ini? Tadi anak-anak pada ngomong, iya ya aku kesalahan ini adalah hari ini kayaknya aku tuh tadi sempat kasar sama mama ngomongnya. Nah berarti kalau kasar gimana harusnya? Ternyata dalam kisah dari Umar bin Khattab ya, bahwasanya ketika ada seorang sahabat ya bernama Ibnu Aun, dia itu kasar sempat ngomong sama mamahnya, jadi dia cuma nyautin why gitu kan. Maka langsung beliau muhasabahnya apa? Beliau langsung yang namanya bersedekah. Karena apa? Karena beliau merasa udah kasar sama orang tuanya. Nah itu kisahnya, kita bilang gitu sama anak-anak. Terus ayo siapa lagi yang mau bermuhasabah? Kemarin gimana? Kan kemarin itu gak boleh, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Ya kan? Hari ini dan hari esok, hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Nah kemarin kamu apa kesalahannya? Misalnya ngomong sama suami kita. Iya nih mah, kayak itu kemarin tuh aku saat asarnya luput. Kenapa? Main game. Kan sekarang juga kadang-kadang suami-suami juga suka main game. Bukan anak-anak doang, maklum. Udah banyak yang stay at home ya kan. Ya udah sekarang gini Pak, kita sama-sama muhasabah. Kemarin udah telat saat asarnya bahkan luput. Apa nih muhasabahnya? Sebagai satu kisah dari Umar bin Khattab, beliau pernah yang namanya menyumbang tanahnya yang kalau zaman sekarang tuh dihargain 200.000 dirham. Kurang lebih 200 sampai 300 juta sampai 2 M tuh. Karena apa? Karena Umar bin Khattab merasa dia udah luput daripada sholat asar. Keutamaan bermuhasabah di sini yang pertama, keutamaannya satu, menghilangkan sifat sombong. Jadi, udah muhasabah belum hari ini? Sifat sombong. Jangan sombong. Karena apa? Yang namanya orang beramal bukan dia doang kok. Yang namanya soleh dan soleha banyak di ujung sana yang mungkin hafalannya lebih banyak daripada kita. Banyak yang mungkin yang namanya lebih soleh daripada kita. Sholatnya lebih banyak dalam artian husunya, sedekahnya lebih banyak. Jadi jangan kita yang merasa kita doang. Ini anak-anak juga nih jangan merasa sombong. Gue gitu loh, anak orang kaya, gue anak orang soleha. Banyak yang lebih soleha loh dari kita. Kadang kita nih hafal Quran cuman juz amma. Tapi anak-anak zaman sekarang subhanallah, hafal Qurannya udah
1, 2, 3, juz 1, 2, 3. Kita cuma juz belakang doang. Kalau Yadi udah juz berapa? Hah? Udah berapa? Muhasabah coba. Udah berapa ayat? Tuh kan, kalau ditanya diem. Surat apa yang dihafal? Surat. Al-Ikhlas. Pendek amat Oh, iya. nih. Ya, jadi Yang panjangan dikit. keutamaan bermuhasabah diri, 1, menghilangkan sifat sombong. Karena seperti tadi dinyatakan Umar bin Khattab aja seorang khalifah besar, dia mau bermuhasabah. Kita bukan siapa-siapa. Hah? Anak siapa? Anak raja mana? Kan kita bukan siapa-siapa. Umar bin Khattab aja beliau bermuhasabah. Yang kedua, berkata seorang ulama Fudail bin Iyad, orang beriman adalah orang yang setiap hari mengingat tentang muhasabah dirinya. Karena dia tahu besok berhadapan sama Allah. Iya. Tapi kalau orang munafik, bodoh amat, terserah. Nah, jadi pentingnya muhasabah ini utamanya adalah apa? Kedua, jadi lebih sadar diri. Jangan sampai jadi orang tuh magadir. Tahu magadir? Magadir. Manusia nggak tahu diri. Saya tahunya lagu doang. Oh iya, magadir gitu ya. Iya. Itu manusia nggak tahu. Manusia nggak tahu diri. Iya, jangan sampai. Ntar kalau kata anak-anak milenial, gadir banget sih tuh orang, gadir kan gitu. Aku tadi juga nggak tahu. Ternyata gadir tuh nggak tahu diri. Oh my God, astagfirullahaladzim. Bagaimana kalau masalah gibah? Aduh, ini pertanyaan sangat menyinggung perasaan Umi juga sih. Kalau Umi kan ceramah. Bukan kan kita kadang yang namanya mak-mak. Ada di sini kagak mau ngomongin orang, ada yang ngomongin juga. Karena dia tuh ngomongin orang, jadi kita ada apa, jadi kepo. Oh, begini jawabannya. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau kita gibah pertama, kita memang doyan nih mulut. Maka ini mulut harus banyak-banyak istighfar. Karena apa? Ada dalam riwayat dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam kitab Ibnu Qayyim Jauziyah. Kalau kita kebiasaan gibah, kita udah yang namanya nyesel, ngulang lagi. Pertama, banyakin baca doa ini. Doa ketika kamu ngomongin saudara kamu. Izaktaba ahohul muslim. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin ya, Di. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lana. Allahumma gfir lana. Walahu. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa dia. Jadi di samping kita berdoa, kita juga yang kedua apa? An-nadamatu atau taubat. Nyesel itu adalah taubat. Jadi kalau nyesel, kalau taubat jangan ngulang lagi. Enggak doyan tapi doyan. Doanya pendek ya, Mi? Iya, Allahumma gfir lana walau itu jelas hadisnya dalam Ibnu Umar. Doanya juga pendek, Mi, kalau doa. Apa Ya Allah, Engkau tahu yang aku mau, amin. Amin ya rabbal alamin, itu namanya males ya. Jadi walaupun kita doa habis gibah, tapi jangan bilang gini, kalau gitu besok kita gibah lagi yuk, kan ada doanya. Jangan. Ini artinya kalau memang kita benar-benar astagfirullahaladzim gitu loh. Ya harus taubat lagi. Iyalah, nyesel jangan tomat, habis tobat kumat. Katanya nyesel. Alhamdulillah pemirsa, Umi sudah menyampaikan tausiahnya tentang muhasabah. Pasti masih ada yang kurang puas, gampang caranya, tinggal DM aja ke IG-nya Sakinah, @sakinah_inews. Rasa itu ada di mana? Rasa itu di sini ya, Di. Pemirsa jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini, Sakinah, Sayangi sayangi keluarga, insya Allah berkah.